Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 25 Februari 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Ayu Alvinia Kore. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di sela kegiatan F1 Powerboat World Championship Danau Toba, Kodam 1 Bukit Barisan melalui Korem 023 KS melaksanakan kegiatan launching suntik vitamin C untuk Indonesia Sehat, Indonesia Hebat yang dilakukan kemarin. Pelaksanaan suntik Kegiatan launching suntik vitamin C untuk Indonesia Sehat dan Indonesia Hebat ini ditinjau langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin dan Rem 023 KS Kolonel Infantri Dodi Triwinarto juga dipantau langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko secara virtual. Pemberian suntik vitamin C gratis ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh masyarakat agar semakin kuat dalam menghadapi transisi pandemi karena vitamin C juga bermanfaat sebagai antioksidan dan menjaga kebugaran tubuh. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan akan memberikan 20.000 suntik gratis vitamin C melalui TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 1 Bukit Barisan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan imunitas tubuh. Karena setelah era pandemi, masyarakat dituntut tetap menjaga imunitas tubuh. Dikatakan TNI Angkatan Darat siap membantu kegiatan ini mulai dari penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, serta membantu dalam penyediaan mobil, suntik keliling juga ambulans. Melalui suntik vitamin C ini diharapkan seluruh anak bangsa tetap sehat sehingga dapat produktif dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Kita gabungkan jadi kami dari Kodam dengan program pembinaan teritorial kita selaraskan ini vitamin C gratis yang diperuntukkan kepada semua masyarakat dan kebetulan memang saat ini yang ramai di Bali G kita laksanakan di Bali G, nanti mungkin ke depan kita laksanakan di tempat yang lain. Semoga dengan dukungan vitamin C gratis ini ya, diberikan kepada semua warga termasuk TNI Polri yang bertugas kita suntik hari ini. Hadir pada kegiatan launching suntik vitamin C di Bali G pada kawasan gelaran F1 Powerboat antara lain Pangdam 1 Bukit Barisan dan Lantamal 1 Belawan, Aster Kadam, Aslok Kasdam, Muldoko Center, Real Penrem 023 KS. Pemirsa, salah satu sarana yang sangat menjadi perhatian di areal Formula One Powerboat Danau Toba adalah Trauma Center, di mana ruangan ini sangat penting bagi para peserta untuk melihat kondisi tubuh peserta sebelum dan sesudah pertandingan. Dan untuk mengetahui bagaimana keberadaan Trauma Center di Bali G, kita ikuti laporan dari Ahmad Rafiq dan juru kamera Hafiz Eko Diantoro. Ya pemirsa, saya Ahmad Rafiq melaporkan dari kota Bali G, di mana saat ini saya berada di tempat Trauma Center, di mana di sini adalah para peserta maupun kru nantinya akan diperiksa dan juga dikasihkan pengobatan untuk dapat menyelenggarakan event F1 Powerboat Lake Toba. Dan bersama saya telah hadir Bapak Stephen sebagai Chief Medical Officer yang akan memberikan keterangan kepada pemirsa dan juga kita di studio. Pak, selamat siang Pak. Siang. Ya, bagaimana Pak tentang keadaan yang akan dilakukan para paramedik di Lake Toba ini Pak? Baik, saya selaku Chief Medical Officer, saya mempertanggungjawabkan untuk kru dan para pembalap. Ya, adanya Trauma Center ini kita untuk mengcover apabila terjadi accident, kami akan lakukan evakuasi dan melakukan tindakan di Trauma Center. Dan apabila Trauma Center sudah stabil, kami akan revert by heli ke rumah sakit rujukan. Kalau itu diperlukan, kami ada standby 2 heli dan kamar operasi di sini. Baik Pak, untuk saat ini apa aja yang mungkin yang dilakukan di Trauma Center ini Pak? Kegiatan medikal apa aja yang dilakukan di Trauma Center ini Pak? Ya, Trauma Center ini punya kemampuan untuk melakukan life saving. Ya, untuk pertolongan pertama untuk para pembalap, life saving. Jadi intinya untuk life saving.
Baik Pak, tadi juga ada dibilangkan dialihkan menggunakan helikopter. Kalau boleh tahu itu di mana diarahkan Pak pengalihan dan insiden seperti apa yang nantinya akan harus dialihkan menggunakan helikopter Pak? Ya, untuk di dunia balapan kita tidak bisa memprediksi kecelakaan atau sampai separah apa. Kita tidak bisa prediksi, tapi kami coba berusaha untuk semaksimal mungkin lakukan live surfing dulu di sini, tindakan-tindakan kami ada kamar operasi. Apabila untuk perawatan dan penanganan lanjut kami menilai bahwasanya itu harus dilakukan rujukan, kami ada rumah sakit rujukan di Rumah Sakit Adam Malik. Rumah Sakit Adam Malik. Jadi ada standby 2 heli. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Stefan kembali bertugas. Selamat siang Pak. Dan Oke, pemirsa, beginilah suasana di Trauma Center di mana para medikal masih bekerja untuk mengantisipasi apabila terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Saya Ahmad Rafiq dan Hafiz melaporkan dari Kota Balige. Pemirsa, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN berkontribusi memberikan pengamanan cyber di gelaran F1 Powerboat yang digelar pada 24 sampai 26 Februari 2023 di Danau Toba. Kepala BSSN Hinsa Siburian saat mengunjungi media center F1 Powerboat Lake Toba mengatakan pihaknya lebih pada pengamanan cybernya sehingga semua berjalan aman dan lancar. Hinsa mengaku bahwa kunjungannya ke Danau Toba adalah dalam rangka mengecek langsung posko BSSN yang ada di sekitar venue F1 Powerboat Lake Toba. Hasilnya keamanan cyber di sekitar lokasi event internasional ini dalam kondisi baik. Hinsa juga berharap semuanya berjalan aman dan lancar, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan secara umum. Hinsa berharap gelaran F1 Powerboat bisa mengangkat Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata di dunia yang berdampak baik bagi semua pihak. Sebagai putra daerah, Hinsa mengaku bangga Danau Toba dijadikan tuan rumah dan tidak menyangka Danau Toba dapat menjadi tuan rumah gelaran F1 Powerboat 2023. Dikatakan bahwa di era pemerintahan sekarang, upaya konkret pengembangan dunia pariwisata di kawasan Danau Toba sangat luar biasa. Jadi serangan siber itu kan saya rasa ada 2 sifatnya, menyerang sistem dan juga bisa menyerang cara berpikir orang. Tapi secara umum semuanya kondusif ya. Kita sudah lihat tadi sudah paparan di posko dan tentunya ini sangat baik untuk kita semua terutama memajukan pariwisata. Lebih lagi Balige ini kan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Saya rasa ini sangat baik acara ini bisa BMKG bertanggung jawab menjaga dan memastikan cuaca berjalan baik selama kegiatan Formula One Powerboat Lake Toba yang digelar mulai 24 hingga 26 Februari 2023. Subkoordinator Bidang Analisis dan Prediksi Klimatologi Maritim Furqon Al-Fahmi mengatakan, informasi perkiraan cuaca dan gelombang di Danau Toba Balige dalam kondisi berawan namun aman untuk bertanding. Data BMKG yang tampak pada LED TV di lokasi Media Center 1 Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige, informasi ketinggian gelombang di Danau Toba cukup rendah dari ketinggian 0,1 hingga 0,4 meter. Kondisi cuaca ini cukup mendukung untuk event F1 H2O dan diperkirakan akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Bila diperlukan, pihaknya akan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Untuk teknologi modifikasi cuaca, BMKG bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Mengantisipasi cuaca ekstrim akan menerbangkan pesawat dengan menebarkan garam sehingga kejadian-kejadian hujan yang akan memasuki wilayah Balige di Danau Toba. TMC sendiri telah dimulai persiapan pagi, siang, sampai acara berlangsung. BMKG berfokus pada kondisi cuaca pada saat ada awan-awan yang potensial, maka akan melakukan TMC di daerah tersebut. Jika pihaknya melihat ada potensi awan yang mulai pagi hari sudah mulai bertumbuh, maka akan menuai awan tersebut dengan menebar garam itu. Untuk mengurangi dampak ekstrim di daerah tersebut, awan yang awalnya akan hujan di tempat itu dicoba semai di tempat lain sebelum memasuki wilayah Balige. Memastikan semuanya berjalan aman, pihaknya menempatkan beberapa personil di seluruh wilayah Danau Toba untuk memantau awan di sekitar. Untuk penyemaian dimulai hari ini setelah memberikan informasi kondisi kerawanan di sekitar Danau Toba, pihaknya dibantu dari TNI dari Bandara Udara Suwondo Medan.
Ya, jadi kita sudah mengantisipasi jika terjadi cuaca yang signifikan ya. Jadi kalau ada potensi cuaca ekstrim, maka kita akan melakukan yang namanya kita sebut sebagai modifikasi cuaca. Jadi kita ada kegiatan TMC bekerjasama dengan BRIN, kita menyamai awan-awan yang akan memasukin wilayah di sini gitu. Jadi ketika ada awan-awan potensi hujan lebat sudah disemai di tempat lain. Jadi hujannya sudah jatuh di sini cukup sehingga cuaca di sini cukup cerah gitu. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kegiatan F1 Powerboat Lake Toba akan disaksikan 180 juta orang di penjuru dunia secara langsung, sehingga melalui penyelenggaraan kegiatan ini Danau Toba akan menjadi perbincangan di dunia. Hal itu dikatakan pada konferensi pers yang dihadiri wartawan luar negeri, wartawan nasional, dan wartawan lokal di Media Center Pelabuhan Mulia Raja Baligi, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan laporan yang diterima, akan ditonton lebih 180 juta secara live, dan menurut Luhut tidak pernah terbayangkan bahwa F1 Powerboat yang dilaksanakan di Danau Toba, Baligi, Kabupaten Toba ini akan ditonton dan dilihat secara live oleh 180 juta penonton. Penyelenggaraan mulai hari ini sampai hari Minggu yang mana Presiden direncanakan akan hadir juga akan mendorong hal yang baik. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan event ini akan dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut setiap tahunnya. Terkait perhelatan internasional yang diselenggarakan di Bali G ini akan membuat perputaran ekonomi sebesar 300 miliar selama beberapa hari ke depan, bahkan dapat lebih dari 300 miliar rupiah. Danau Toba ini akan bisa menjadi perbincangan dunia. Karena dari laporan yang saya dapat, kita akan ditonton lebih 180 juta. Ya. Saya kira tidak pernah kita terbayangkan bahwa Danau Toba ini akan ditonton, powerboat ini akan ditonton, atau Danau Toba sendiri akan ditonton, dilihat live oleh 180 juta penonton. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam mengadakan seminar pendidikan dan peluang usaha siang tadi di Aula STAIS Lubuk Pakam dihadiri puluhan siswa dan guru agama Islam dari 15 sekolah di Lubuk Pakam dan Kabupaten Deli Serdang. Dibuka Ketua STAIS Lubuk Pakam M. Nuh Dawi menghadirkan narasumber Hajah Saadah Lubis, Wakil Komisi 4 DPRD Deli Serdang, Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Muryadi, dan pelaku UMKM Deli Serdang Hajah Rafika Johani. Dengan moderator Chandra Dewi, Kaprodi Pai STAIS Lubuk Pakam, mengambil tema implementasi pendidikan karakter sebagai pilar peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Dalam sambutannya, Ketua STAIS Lubuk Pakam M. Nuh Dawi mengatakan, seminar ini diadakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa, dosen, dan peserta didik di Deli Serdang agar mampu mengembangkan profesionalisme dalam pendidikan. Diharapkan menjadi awal dasar maju dan berkembangnya jurusan pendidikan agama Islam yang ada di kampus STAIS Lubuk Pakam menuju puncak profesionalisme dalam pendidikan dan pengembangan pelaku usaha. Diharapkan peserta untuk terus belajar dimanapun harus belajar, karena belajar adalah kunci kehidupan. Diharapkan lewat seminar ini peserta semakin berdaya dengan menciptakan inovasi belajar dan menciptakan peluang usaha. Diadakannya tujuan kegiatan seminar pendidikan dan peluang usaha hari ini itu niatnya kita adalah yang pertama dengan sengaja kita mengundang 15 sekolah untuk juga menyampaikan bahwa STAIS juga punya program tentang bagaimana pengembangan pendidikan dan karakter-karakter anak didik sehingga anak didik tidak hanya berkembang secara akademik tapi berkembang secara potensi-potensi yang ada. Wabil khusus itu potensi tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana membangun karakter kepemimpinan, karakter kewirausahaan sehingga anak-anak mampu terus berkembang. Jadi target kita STAIS Serdang Lubuk Pakam, kita juga sudah memulai kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memberikan coaching atau pelatihan-pelatihan kepada alumni, kepada mahasiswa, calon-calon alumni maksud saya, untuk bisa mengembangkan karakter kewirausahaan atau entrepreneurnya dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat atau UMKM-UMKM yang ada di kawasan seputaran STAIS Serdang Lubuk Pakam.
Anggota DPRD Hajah Saadah Lubis dalam paparannya mengatakan suatu lembaga pendidikan keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Pendidikan karakter sangat diperlukan saat ini. Peserta seminar diberikan pemahaman seputar evaluasi dan pengembangan kurikulum belajar agar lebih baik secara kualitas dan kuantitas. Dalam seminar ini para narasumber memberikan materi yang menarik dan bermanfaat sehingga nantinya dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing termasuk di kehidupan masa yang akan datang. Di perilaku para siswa maupun guru sudah tidak mencerminkan lagi kalau mereka itu sekarang berada di dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang kita lihat sudah menyimpang. Bagaimana hubungan antara guru dengan siswa, keharmonisannya itu malah menjadi satu pelecehan. Sehingga kami berkesepakatan untuk menggelar seminar ini, penekanan saya tadi kepada siswa, agar mereka tidak berpikiran yang tidak-tidak, tetapi fokuslah kepada bagaimana cita-cita orang tuanya, harapan orang tua kepada mereka, agar mereka menjadi manusia yang berguna kepada kehidupannya di masa yang akan datang. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, termasuk penataan pendidikan agama Islam. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Pakam Deli Serdang bertekad untuk komitmen pada keunggulan dan kemuliaan nilai-nilai Islam. Namun dalam tataran empiris, peluang dan tantangan kian hari semakin kompleks. Perubahan sosial yang cepat dalam skala nasional maupun global di era milenium ketiga ini telah dan akan terus berpengaruh terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, serta pendidikan. Perguruan tinggi sebagai institusi terbesar pendidikan dewasa ini akan sulit bergerak dan berkembang jika diselenggarakan secara konvensional. Perguruan tinggi harus diorientasikan pada terbentuknya penyelenggaraan yang profesional dan transparan dengan menjadikan tujuan sebagai pusat keilmuan, pusat kebudayaan, pusat peradaban, dan pusat inovasi yang senantiasa mengarahkan pada kemampuan untuk mengantisipasi perubahan yang sangat pesat. STAIS Lubuk Pakam selalu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya. Untuk itu pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas dengan banyak melakukan perbaikan dan pengembangan servis yang berkesinambungan. STAIS Lubuk Pakam tentu mempunyai tanggung jawab besar untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan wawasan lulusannya untuk siap kerja atau berwirausaha. Harapannya lulusan tidak lagi menjadi pencari kerja, namun membuat lapangan kerja dengan berwirausaha. Melalui seminar pendidikan dan peluang usaha yang diadakan oleh STAIS Lubuk Pakam dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas dan pelaku usaha yang mumpuni. Kita ke informasi lain, pemirsa. 4 orang tahanan yang kabur dari rumah tahanan polisi Polres Serdang Bedagai 22 November 2020 yang lalu hingga kini belum berhasil ditangkap. Keempat tahanan yang kabur merupakan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Serdang Bedagai Sakarani mendesak Kapolres Serdang Bedagai untuk segera memburu 4 orang tahanan yang kabur dari rumah tahanan polisi RTP Polres Serdang Bedagai pada tahun 2020 dan menyelesaikan kasus tersebut. Sebelumnya tahanan kasus narkoba yang kabur dari RTP Polres Serdang Bedagai berjumlah 8 orang. Para tahanan ini berhasil kabur setelah memotong tali besi atap kamar mandi yang ada di sel RTP tersebut. Setelah diburu, pihak Polres Serdang berhasil menangkap 4 orang tahanan yang kabur dari berbagai tempat, diantaranya berinisial PAP, RP, ML, dan MA. Keempat tahanan yang kabur ini ditangkap di tempat yang terpisah dan waktu yang berbeda pula. Namun hingga saat ini Polres Serdang Bedagai belum berhasil menangkap kembali 4 orang tahanan kasus narkoba lainnya yang melarikan diri. Sekali tanggapan saya sebagai sekretaris Provinsi Serdang Bedagai mengharapkan agar pihak kepolisian khususnya Polres Serdang Bedagai secepatnya menangkap 4 orang yang lari sampai hari ini belum tahu kemana. Karena itu adalah tanggung jawab pihak kepolisian. Karena bisa saja mereka merambah kemana-mana karena itu bisa mengakibatkan citra buruk polisi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terhadap tahanan yang belum berhasil ditangkap masih dilakukan pengejaran. Yang jelas proses itu sedang berjalan, kemudian penyidik dari
PAM itu juga sudah mendalami terkait dengan adanya dugaan kelalaian tentu. Kemudian para pelaku yang sudah kabur itu sudah diamankan kembali ya. 4 atau 6 orang yang sudah diamankan dan sisanya masih dilakukan pencarian. Forkopimda Kota Medan mendukung tindakan tegas Kapolres Pelabuhan Belawan dalam memberantas tindak kejahatan yang membuat resah masyarakat, khususnya para investor yang menanamkan modalnya di Kota Medan. Forkopimda Medan melalui Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan apresiasi kepada Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon yang berhasil mengamankan wilayah hukum di Medan Utara dari berbagai tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang berhasil diungkap diantaranya peredaran narkoba, di mana petugas Polres Pelabuhan Belawan telah menangkap sejumlah bandar dan pengedarnya. Selain pemberantasan narkoba, juga berhasil mengamankan tindak kejahatan seperti begal sepeda motor, perampasan handphone, pencurian dengan kekerasan, tawuran, pelaku asusila, dan lain-lain. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan, Medan Utara khususnya Belawan harus aman dan nyaman dari berbagai bentuk tindak kejahatan, karena Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Sumatera Utara. Bobi mengharapkan situasi di Medan Utara tetap aman dari kekerasan, sehingga para investor mau menanamkan modalnya di Kota Medan. Belawan, kondusif, aman, nyaman ini bagi kehidupan sehari-hari. Kita berkegiatan, kadang-kadang kita sampai dengan malam hari tidak ada kekhawatiran. Aman, nyaman bagi para pelaku usaha, investor. Dan hal ini saya apresiasi oleh kepada Pak Kapolres, tindakan beliau langsung tegas. Ini yang kami harapkan teman-teman di lapangan. Hari ini bukan capek, tapi butuh semangat baru, butuh gerakan baru untuk menambah semangat. Kalau ada kegiatan-kegiatan penindakan yang terukur dan yang jelas, ini akan menambah semangat kepada teman-teman di lapangan. Bukan hanya program, tapi tindakan juga dibantu. Selama sepekan ini, petugas Polres Pelabuhan Belawan sudah menangkap 100 orang lebih para pelaku kejahatan dan kasusnya sedang diproses di Makapolres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, seorang santri hanyut di sungai saat mandi menjelang sholat zuhur. Kondisi arus sungai yang deras dan diduga tidak pandai berenang membuat korban hanyut berjarak 50 meter dari lokasi tempat pemandiannya. Seorang santri kelas 2 MTS Pondok Pesantren Daarul Muhsinin Yuda Aditya Dinata usia 14 tahun hanyut terbawa derasnya air sungai Janji Manahan, tepatnya di belakang pesantren di desa Janji Manahan, Bilahulu, Labuhan Batu. Berbagai upaya dilakukan dalam pencarian korban. Di hari kedua, tim BPBD menyisir lokasi korban hanyut dan warga berdoa bersama di sekitar lokasi tenggelamnya korban juga dilaksanakan oleh teman-teman dan keluarga korban. Salah seorang teman korban, Abdul Wahid, mengetahui korban hanyut sempat berupaya menolong korban dengan cara menggapai tangannya maksud kami, namun derasnya arus sungai membuat korban tak terselamatkan. Kami lompat pertama, saya naik lagi ke darat, lompat lagi. Aku pertama lompat, baru aku lompat lagi. Ketika kami, baru dia lompat. Nggak tahu aku di atas itu gimana ceritanya kok dia lompat itu. Jadi baru tidak harus diselamatkan jepur, dapat, baru lepas lagi dapat dari tangannya. Baru teman punya aku lepaskan dia. Baru di sini kejadian ini. Kabid Logistik BPBD Labuhan Batu menjelaskan 16 personel dikerahkan dengan menggunakan 2 perahu karet dibantu tim BPBD Labuhan Batu Selatan dan warga serta pengurus pondok pesantren. Jadi kami pencarian ini mulai dari semalam. Kami dengar kejadiannya kan jam 1 siang. Habis itu kami terjun ke Janji Manahan, dekat pesantren Janji Manahan ini. Upaya kami pada hari ini kami sudah melakukan upaya kami untuk pencarian itu, tapi sampai sekarang belum ditemukan belum ditemukan korbannya. Korban anak pesantren di Janji Manahan ini. Medannya agak rumit juga, banyak juga pepohonan sawit banyak juga. Jadi tiang-tiang kayu di sungai ini sangat tinggi sehingga itulah kendalanya sekalian dengan derasnya sungai, arus kondisi sungai. air ya? Iya, kondisi air, iya.
Banyaknya batang pohon dan kondisi derasnya arus membuat petugas dan warga mengalami kesulitan dalam upaya pencarian korban di hari kedua. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, Pemko Medan membuka pelayanan keliling di dalam mal. Program pelayanan keliling administrasi kependudukan yang dilaksanakan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Medan yang dilaksanakan di Plaza Medan Fair memberikan kemudahan bagi warga. Melalui program ini, warga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan tanpa perlu di kantor pemerintahan. Program ini merupakan jemput bola untuk membantu warga Medan mengurus administrasi kependudukan dan ini merupakan terobosan pertama dilaksanakan di dalam mal. Program layanan keliling di Plaza Medan Fair ini berlangsung 3 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selama bulan Februari, layanan dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai 20.00 WIB. Dalam program ini, warga bisa mendapatkan pelayanan perekaman KTP elektronik, pemula usia 17 tahun, penggantian KTP rusak, penggantian KTP hilang, kartu identitas anak, dan identitas kependudukan digital. Ketua Tim Pendataan Penduduk Disduk Capil Medan, Agus Mulia Siregar mengatakan, sejak minggu pertama hingga minggu terakhir dibuka, Disduk Capil sudah mengeluarkan sebanyak 4.124 administrasi kependudukan. Bahkan setiap hari pihaknya mencetak hingga 250 KTP untuk pemula. Agus menyebutkan layanan keliling administrasi kependudukan ini merupakan salah satu usaha Disduk Capil dalam meningkatkan pelayanan publik. Nantinya program ini akan berlanjut dan diperbanyak di fasilitas umum lainnya. Dilaksanakan agar masyarakat mengetahui bagaimana dengan mudahnya kita mengurus administrasi kependudukan bagi warga Kota Medan. Jadi kita berupaya untuk menghilangkan image masyarakat, dia tidak susah lagi mengurus administrasi kependudukannya. Antusias masyarakat untuk membuat ini begitu luar biasa sehingga setiap harinya kita memproduksi hampir 250 KTP. Kemudian KTP pemula pun hampir 50 lebih untuk pembuatan KTP-nya. Semua antusias masyarakat memang luar biasa. Itu semua perusahaan semua gratis, tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Ruangan belajar di Sekolah Dasar Negeri 206 Muara Tagor, Mandailing Natal yang rusak parah akibat tertimpa pohon 3 tahun yang lalu hingga saat ini belum diperbaiki. 2 ruangan belajar di Sekolah Dasar Negeri 206 Muara Tagor di Desa Hutadangka, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang yang menyebabkan atap ruangan ambruk. Kerusakan ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Ruangan kelas 1 dan kelas 2 yang rusak ini tidak lagi bisa dipergunakan, sehingga siswa terpaksa harus belajar di ruangan kelas lainnya. Terlihat seng dan kayu atap ruangan kelas yang rusak masih menganga di atas, sehingga mengancam para siswa dan guru yang beraktivitas di sekitar sekolah. Pihak sekolah sudah sering mengusulkan perbaikan ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Mandailing Natal, namun belum ada perbaikan. Kelas yang rusak di pinggir Pak, itu udah sekitar 3 tahun yang lewat tertimpa pohon Pak. Makanya keadaan ruangan kami itu rusak berat. Sudah pernah nggak diusulkan kepada pemerintah dibuat perbaikannya? Kalau usulan udah sering Pak, kita buat usulan untuk pemerintah, tapi sampai pada saat ini belum ada Pak perbaikannya Pak. Apa harapan kepada pemerintah kira-kira Bu? Harapan kami dari SD 206 Muara Tagor ini Pak, kami mengharapkan secepatnya ruangan itu dibangun agar bisa lebih baik kembali dan bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Pak. Pemirsa, penataan lingkungan merupakan suatu kegiatan di lingkup pemukiman yang bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan lestari, serta ingin mengentaskan diri dari kata kumuh.
Seperti keberadaan kampung selfie yang berada di lingkungan 1 Kelurahan Anggrung, Medan Polonia. Kawasan yang dikenal kumuh dan dijadikan sarang penjual narkotika saat ini menjadi sebuah ikon wisata baru yang ada di kota Medan, sehingga siapa saja bisa datang ke sini. Dengan membuat gang-gang swafoto bersama warga setempat, pihak kelurahan bersama warga menyulap tembok dengan seni lukis mural. Lukisan mural membuat tembok yang awalnya terlihat polos kini berubah penuh dengan cat warna-warni. Tujuan membuat mural ini untuk memperindah lingkungan dan memberikan sarana dan mengapresiasi karya anak muda, khususnya bidang seni mural, sehingga menjadikan dinding di lingkungan warga menjadi lebih hidup. Memasuki kampung selfie, kita akan disambut warga warna-warni di kanan kiri tembok. Selain itu di tembok juga dihiasi oleh tanaman di pot yang terbuat dari pipa. Di bagian langit-langit juga dihiasi oleh tumbuhan menjalar yang memberi kesan asri dan sejuk tentunya. Jalanan di kampung ini terlihat bersih dan bebas dari sampah. Kampung selfie masih dalam tahap pengembangan dan terus akan bertahap. Dan pemberdayaan UMKM serta penanganan banjir dan masalah kesehatan. Di sini antara 5 program itu kami meningkatkan program Pak Wali Kota, salah satunya ada produk UMKM. Di sini UMKM kami termasuk yaitu jahit-menjahit serta kuliner. Maintenance-nya, maksudnya perawatannya ya kami memberikan yang terbaik gitu perawatannya. Maksudnya ke depannya nanti ini memang menjadi yang terbaik lagi gitu. Warga Kelurahan Anggrung, Ruhut Hutahayan memberikan apresiasi program penataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Anggrung. Dalam program penataan lingkungan, warga bersama petugas kelurahan selalu bersinergi dalam menata lingkungan karena hal tersebut merupakan unsur penting dalam hal keindahan, kesehatan, dan pencegahan sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Di lingkungan kita ini kebersihannya terutama buat ya kebersihan dan lingkungan dan keamanan sangat didukung dari kelurahan. Nah, buat kebersihan dan pembersihan lingkungan juga turut berperan dari pihak kelurahan. Nah, kalau keamanan di lingkungan kita ini kita bentuk Siskamling, sistem keamanan lingkungan yang disuadai oleh masyarakat sini. Jadi sejak kita buat ini Siskamlingnya, kami merasa aman, tidak pernah lagi ada pencurian-pencurian ataupun kehilangan-kehilangan di lingkungan kita ini. Yang dibangun oleh warga dan unsur pemerintah setempat dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman patut diberikan apresiasi dan dicontoh pada daerah lainnya. Danau Toba pariwisata berkelas dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan untuk Minggu 26 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Matondang, perakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, boleh kembali hadir di akhir pekan ini untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 26 Februari 2023. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara diprediksi cerah berawan pada pagi hari, sementara pada siang hari berpotensi hujan ringan khususnya di Kabupaten Langkat, Karo, Toba, Kepulauan Nias, Simalungun, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Sementara pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang, khususnya terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Dairi, Karo, Toba, Samosir, Simalungun,
Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Asahan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca cenderung berawan, namun berpeluang hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk suhu udara akan berkisar 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit terkini, tidak teramati adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali di informasi selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa Lintasan Naos. Pemirsa, stok vaksin anti rabies untuk hewan penular rabies atau HPR di Bengkulu minim. Pemerintah hanya menganggarkan 9.500 dosis vaksin. Rabies untuk hewan penular rabies atau HPR di Bengkulu tersedia 9.500 dosis. Jumlah ini dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan HPR, sehingga vaksinasi rabies belum bisa dimulai dalam waktu dekat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu telah mengusulkan permintaan bantuan 30.000 dosis vaksin rabies. Diprediksi vaksin akan tiba pada bulan April mendatang. Guna mengatasi kekurangan vaksin rabies, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan membantu melakukan pengadaan mandiri dengan APBD masing-masing. Sebab di tahun ini dana APBN dan APBD pemerintah provinsi hanya menganggarkan 9.500 dosis vaksin rabies untuk Bengkulu, yakni 4.500 dosis dari APBN dan 5.000 dosis dari APBD. Di tahun 2022 kemarin, kalau tidak salah di kota ini ada 4 kasus ya. Di kabupaten lain juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Cuma kasus gigitan lumayan banyak ya. Tapi yang positif rabies itu kalau di kota terjadi 4 kasus. 4 kasus ya Pak. Dan itu sudah ditangani semua, baik dari dinas, kalau anjing kan di dinas peternakan setempat ya, atau yang membidangi positif kesehatan hewan. Sedangkan manusianya itu melalui puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sejauh ini 3 kabupaten telah melakukan pengadaan vaksin rabies secara mandiri, yakni Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1.500 dosis, serta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu masing-masing 1.000 dosis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kasus gigitan hewan penular rabies per Januari lalu ada sebanyak 122 kasus. 18 hewan lainnya dilakukan observasi. Sementara di sepanjang tahun 2022, kasus gigitan hewan penular rabies mencapai 1.391 kasus. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Yulvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.